teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang DNS server, changing dan forwarding. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu client, konsep changing DNS server, konfigurasi changing DNS server, pengujian changing DNS server, konsep forwarding DNS server, dan konfigurasi forwarding DNS server. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsep DNS server dulu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita sendiri, di sini saya sudah menyediakan gambar atau gambarannya teman-teman. Nah, misalkan kita itu di sini ada DNS server, ada Facebook Zoom, dan ada komputer kita. Nah, ketika kita misalkan ingin ngeping ke Facebook, kita itu tidak langsung ya teman-teman, untuk langsung ngeping ke Facebook. Nah, kita nanti akan misalkan kita itu ingin ngeping Facebook. Nah, prosesnya itu kita itu tidak langsung bakal ngeping Facebook. Nah, yang dimana kita itu bakal meminta dulu IP Facebook ya teman-teman. Nah, memintanya ke DNS ke Google ya teman-teman. Nah, nanti DNS Google ini mengasihkan IP address si Facebook ya teman-teman. Nah, sesudah gitu kita itu bakal bisa login ke Facebook ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk konsep DNS server. Pentingnya bisa. Oke teman-teman, saja kita akan belajar konfigurasi host pada Ubuntu client ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu ingin nge-remote ya teman-teman dari client Ubuntu misalnya ke Debian server dan ke Ubuntu server. Nah, otomatis teman-teman itu akan memasukkan IP address ya teman-teman, IP address di Ubuntu server dan Debian server. Nah, kita akan mencoba menggunakan meremote-nya menggunakan nama usernya ya teman-teman, atau SPR1 Debian server dan Ubuntu server. Nah, oke, langsung saja kita ke paketnya. Di sini teman-teman menggunakan Ubuntu client ya teman-teman. Nah, kita coba ping dulu ya teman-teman ke si Ubuntu servernya ya teman-teman, dan Debian servernya ping 10.10.2 enter. Nah, bisa teman-teman. Sekarang kita coba ping 10.10.10.3 bisa teman-teman. Nah, sekarang teman-teman konfigurasi dulu yang namanya hostnya dengan perintah sudo nano /etc /host enter. Kita pasang dulu. Nah, di sini teman-teman sebelumnya juga ingat kita sudah pernah menambahkan ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita tambahkan IP address dari uh, Debian server 2 teman, jadi 2. Lalu di sini nama yang mau dipilihnya atau aliasnya teman. Di sini misalkan namanya SPR min 1 SPR 1 min Debian teman. Debian, kita enter. Di sini tambahkan IP Ubuntu ininya servernya. Di sini server 2 min Ubuntu. Nah, nanti kita ngeping, kita itu tidak perlu mengetikkan IP address-nya, cukup mengetikkan nama ini ya teman-teman. Nah, kita coba Ctrl X, kita simpan, save. Nah, sekarang kita coba ping server 1 min Debian teman-teman, Debian apa bisa. Nah, bisa kita sendiri. Sekarang kita bisa ngeping atau lewat nama teman-teman, bukan menggunakan IP address. Kita coba juga ping server 2 yaitu Ubuntu. Nah, enter. Nah, sekarang juga kita bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan ini ya teman-teman, si IP si router Debian server. Kita coba IP address dulu. IP A, kita lihat IP-nya 192. Nah, itu kan 192.3.7 kita tambahkan. Sini dulu. Nah, ini kita tambahkan kan di paling bawah. Kita ke bawah. Nah, di sini ya teman-teman. Kita kesini dulu buat enternya teman-teman. Enter. Nah, di sini kita tambahkan IP si router Debian servernya ya teman-teman, itu 192.168.137.10. Nah, di sini namanya teman, kan di sini namanya RTR Debian. Kita Ctrl X, kita save, enter. Sekarang kita coba ping
rtr min debian. Nah, ini juga bisa teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan ini ya teman-teman, konfigurasi host pada Ubuntu client ya teman-teman. Oh teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep changing DNS server ya teman-teman. Nah, untuk konsepnya bisa lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita ngoping biasa ya teman, ini konsep biasa ya teman-teman. Nah, misalkan kita itu ingin ngoping Facebook ya teman-teman. Nah, kita itu bertanya nih teman-teman ke DNS server ya teman-teman, ke internet atau ke DNS server. Ketika kita mau mengakses YouTube, kita itu bisa misalnya bertanya ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, nanti DNS server Google ini menjawab IP Facebook itu berapa ya teman-teman. Nah, lalu nanti kita itu bisa ngoping Facebook itu ya teman-teman, atau kita bisa mengakses Facebook itu. Nah, dalam konsep caching DNS server nanti akan disediakan yang namanya local DNS server ya teman-teman. Nah, untuk konsepnya ketika kita misalkan ingin mengakses Facebook, kita itu nanti bertanya di teman-teman apa itu berapa IP Facebook. Nah, nanti dia itu bertanya dulu ke sini ya teman, ke local DNS, dan local DNS ini bertanya kembali ke Google berapa sih IP Facebook. Nah, nanti dari DNS server ini akan menjawabnya. Nah, menjawabnya lalu ke local DNS server dulu. Nah, sesudah di local DNS server, nanti si pertanyaan itu atau change-nya itu tersimpan di local DNS. Nah, sesudah tersimpan, nanti dikirimlah IP dari DNS Facebook ini ke kita teman-teman, ke host OS. Nah, jadi ketika misalkan kita ingin ngeping Facebook kembali, kita itu tidak bertanya ke DNS Google, melainkan ke lokal DNS server. Nanti DNS server ini mencarikan si IP Facebook ini, lalu sesudah ditemukan nanti dikirim ke kita teman-teman. Nanti kita bisa mengakses facebook.com ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk konsep caching DNS server. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi caching DNS server pada ini ya teman, menggunakan router VPN server menggunakan putih ya teman. Kita akan melewatnya lewat putih ya teman. Nah, yang pertama teman-teman itu harus install dulu yang namanya ini ya teman-teman. Ini di root ya teman-teman, menginstalnya. Teman-teman menginstal yang namanya ini. Kita ini juga dulu. Dulu kita ke sini dulu. Nah, teman-teman perlu menginstal yang namanya ini ya teman-teman, apt install bin 9. Nah, kalau sudah menginstal teman-teman sekarang masuk ke settingannya. Nah, sekarang untuk menyetingnya yaitu teman-teman beri ke nano /etc /default /bin 9 ya teman-teman. Enter. Nah, maaf mungkin ada yang salah teman-teman, kita Ctrl X dulu. etc default bin 9 nano etc, bentar sekarang mungkin ada yang salah. Jembatan belok kanan tuh Oke teman-teman, pada sebelumnya kita itu pada tadi itu tidak bisa masuk ke ini ya teman-teman. Nah, ke mode konfigurasi si bin 9-nya. Nah, kali ini kita bisa masuk, kita bisa mengatasi masalahnya ya teman-teman. Kalau tidak bisa seperti saya tadi, teman-teman ketikkan aja nano /etc/default lalu /named. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, terserah gini teman-teman, ini kan konfigurasi ya teman-teman. Nah, teman-teman pas ke bawah, kita ke bawah dulu. Sip. Oke, bentar kan kita Ctrl F dulu. Kita masuk, udah masuk dulu, kita coba masukin. Sini kita mundur. Ubon oke. Oh, oke ini. Nah, di sini teman-teman pas bagian optionnya, pas ininya teman-teman ini aja. Bin lalu, aduh. Bin lalu. Nah, teman-teman ketikkan aja pas bin spasi min 4 yang artinya itu IP versi 4 yang bisa
ininya teman-teman. Nah, lalu kita Ctrl X untuk keluar, kita save, kita enter. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi bagian kedua ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman itu masuk ke nano, maaf, teman-teman masuk ke nano slash etc slash bin slash bin lalu slash named.com lalu dot options, lalu enter. Nah, di sini teman-teman lakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama teman-teman itu mengkonfigurasi pas bagian optionnya ini ya teman-teman. Bagian di sininya teman-teman ini ya teman-teman, enter. Di sini kita pas di sini teman-teman enter aja, lalu tab sejajarin dengan directory. Kalau kita enter aja, kita bagi. Nah, di sini teman-teman tambahkan aja recursion ya teman-teman, recursion, lalu titik koma ya teman-teman, lalu enter lagi, lalu tab. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja allow query main query spasi buka kurung. Sini teman-teman ketikkan aja internal network ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman titik lagi ya Pak, titik koma lagi, lalu spasi, lalu tutup kurung, lalu titik koma lagi ya teman-teman. Nah, di sini bagian di sininya sudah ya teman-teman. Sekarang kita ke bagian bawahnya ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, pas di sini teman-teman ada yang namanya, nah di sini teman-teman pas DHKG auto, nah di sini pas DNS auto-nya kita ganti ya teman-teman, bukan validation, tapi kita ganti ke min enable teman-teman, enable, lalu spasi, lalu yes, lalu titik koma ya teman-teman. Pada titik koma gini kita enter, tab. Lalu di sini teman-teman ketikkan aja DNS sec min validation, lalu yes, lalu titik koma lagi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sekarang kita sudah mengkonfigurasinya teman-teman. Nah, jadi segitu saja untuk mengkonfigurasi di bagian ini teman-teman. Oke, besok. Bagian konfigurasi changing DNS server ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar konsep forwarding DNS server. Nah, yang dimana ketika konsep changing server kita ingin mengakses Facebook, si device kita itu ke lokal DNS dulu. Lalu di si lokal DNS ini meminta nih IP DNS Facebook. Nah, si DNS server ini ngasih nih IP Facebooknya, lalu dia menyimpan nih settingan IP Facebooknya, lalu dari lokal DNS server ini mengasihkan ke ini ya teman-teman, ke host OS kita. Jadi pas kita mengeping Facebook lagi, kita itu tidak akan nge-request ke DNS server Google, tetapi ke lokal DNS server. Nah, kalau di konsep forwarding itu seperti gini ya teman-teman. Misalkan, nah kita akan menggunakan topologi ini biar lebih mudah. Nah, kita itu tidak memakai lokal DNS ya teman, tidak memakai lokal DNS di konsep forwarding. Nah, kita itu ketika ingin ngeping Facebook, kita itu bakal minta ke DNS server Google nih. Nah, lalu dari DNS server Google ini
ngasih nih IP Facebooknya. Nah sesudah dikasih kita baru bisa mengakses facebook.com ya teman-teman. Jadi itu konsep forwarding DNS server. Oke teman-teman, untuk materi terakhir itu kita akan mencoba mengkonfigurasi forwarding DNS. Nah yang pertama kita masuk dulu ya teman-teman. Kita akan mencoba sambil meremote si Debian server ya teman-teman. Jadi kita akan meremote di Debian server. Nah teman-teman masuk dulu ke mode root ya teman-teman. Zoom-in, lalu masukkan password, enter. Nah di sini teman-teman tekan aja nano/bin/bin/named.com.option enter. Aduh salah ini mau. Teman-teman kita nano/etc/bin konfigurasi terminal rumput bin/named. Bentar, ini ada masalah, saya akan coba memperbaikinya dulu. Nah, lah telanjang bulat-bulat aja, nggak apa-apa. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke name.com.optionnya. Di sini kita konfigurasinya. Nah, yang ini aktifin ya teman-teman, yang forwardnya dengan cara menghapus slashnya ya teman-teman. Di sini sudah dihapus. Lalu pas bawahnya juga dihapus ya teman-teman. Ini slashnya untuk mengaktifkan forwardnya. Nah, yang bawah juga dihapus ya teman-teman. 1 2 oke. Nah di sini teman-teman untuk ininya ini itu DNS ya, DNS. Nah ini itu DNS Google ya teman-teman. Kita isi dengan DNS Google supaya nanti pas forwardnya langsung ke DNS Google 8.8.8.8. Di sini kita ke bawah merosot setik. Nah di dia. Nah di sini aduh enter, dan di sini tab, lalu spasi. Nah di sini teman-teman ketika DNS 8844, kalau di sini pakai titik koma. Nah di sini sudah teman-teman, kita Ctrl X, save, enter. Nah jadi itu untuk konfigurasi forwarding DNS server. Nah teman-teman, mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamna atuh.